Jauh sebelum era perhitungan Masehi dimulai, khususnya di tanah Jawa, sudah ada suatu keyakinan pada keesaan Tuhan. Para leluhur kita dulu sudah sadar diri, jauh sebelum ajaran agama baru yang berasal dari India, China, dan Timur Tengah hadir di Nusantara. Para pendahulu merasa bahwa keyakinan itu adalah untuk dipercaya dan dilakukan ajarannya, bukannya menjadi bahan perdebatan atau malah dicarikan eksistensinya, lalu menjadi sumber pertikaian dan peperangan. Oleh sebab itu, nenek moyang orang Jawa sudah membekali dirinya dengan pengetahuan tentang zat tertinggi, serta tentang bagaimana bisa menemukannya. Suku Jawa, Sunda, Batak Permali, Kaharingan, Dayak Borneo, Tumanurung Ilagaligo di Sulawesi dan lain-lain di masa lalu telah percaya akan keberadaan suatu entitas yang tak kasat mata, namun memiliki kekuatan adikodrati yang menyebabkan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan dunia. Mereka tidak pernah menyembah selain kepada Tuhan yang Maha Agung, meskipun ia adalah seorang dewa atau batara sekalipun. Semua itu tetaplah mereka anggap sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dan tentunya tidak layak untuk disembah sebagaimana zat yang maha kuasa sendiri. Hanya Tuhanlah yang orang Jawa yakini dan mereka sembah, yang telah mereka pahami sebagaimana yang disebut kemudian dengan istilah Sang Hyang Taya. Pada masa itu, orang Jawa memang belum memiliki kitab suci, tetapi mereka telah memiliki bahasa sandi yang dilambangkan dan disiratkan dalam semua sendi kehidupannya. Mereka mempercayai bahwa ajaran tersebut tertuang di dalamnya tanpa mengalami perubahan sedikit pun, karena memiliki pakem atau aturan yang dijaga ketat. Kesemuanya merupakan ajaran yang tersirat untuk membentuk laku utama, yaitu tata krama, aturan hidup yang luhur, dan untuk menjadikan orang Jawa sebagai sosok yang hanjawani atau memiliki akhlak terpuji. Karena itulah masyarakat Jawa yang cair, ramah dan santun juga menerima dengan baik ajaran agama yang dibawa oleh kaum migran, baik Hindu, Buddha, Kristen, Islam maupun yang lainnya, selama mempunyai konteks yang sama dengan ujung monoteisme Tuhan yang satu. Oleh sebab inilah banyak agama yang dibawa kaum migran lalu memilih basis dakwanya dari tanah Jawa. Sungguh, leluhur Jawa dulu selalu melihat bahwa agama itu sebagai seperangkat cara pandang dan nilai-nilai yang dibarengi dengan sejumlah laku. Ajaran mereka biasanya tidak terpaku pada aturan yang ketat dan menekankan pada konsep keseimbangan. Mereka hampir tidak pernah mengadakan kegiatan perluasan ajaran, tetapi melakukan pembinaan secara rutin. Simbol-simbol laku berupa perangkat adat asli Jawa seperti keris, wayang, pembacaan mantra, penggunaan bunga-bunga tertentu yang memiliki arti simbolik dan sebagainya itu menampakkan kewingitan atau wibawa magis, bukan inti ajarannya. Namun memang tidak bisa dipungkiri, telah banyak orang yang dengan mudah memanfaatkan ajaran leluhur itu dengan praktek lendik dan perdukunan. Padahal sikap itu tidak pernah ada dalam ajaran para leluhur dulu. Jauh sebelum agama Hindu, Buddha, Kristen dan Islam masuk di Nusantara, terdapat agama kuno yang disebut Kapitayan, yang secara keliru dipandang sejarawan Belanda sebagai animisme dan dinamisme. Agama ini adalah perkembangan dari ajaran dan prinsip keyakinan kepada Sang Hyang Taya sebelumnya. Kapitayan adalah suatu ajaran yang memuja sesembahan utama yang disebut Sang Hyang Taya, yang bermakna hampa atau kosong atau suung. Dialah zat yang maha kuasa dan pencipta segala sesuatu. Perlu diketahui bahwa konsep Hyang adalah asli dari sistem kepercayaan masyarakat Nusantara, khususnya di tanah Jawa, bukan konsep yang berasal dari ajaran Hindu atau Buddha. Kata Hyang dikenal dalam bahasa Melayu, Kawi, Jawa, Sunda dan Bali sebagai suatu keberadaan kekuatan adikodrati yang supranatural. Keberadaan spiritual ini bersifat ilahiyah yang mencipta, mengatur, dan mempengaruhi segala sesuatu yang ada di alam jagat raya. Sesuatu yang absolut, yang tidak bisa dipikir dan dibayang-bayangkan atau niskala, tidak bisa didekati dengan panca indera. Orang Jawa lalu mendefinisikan Sang Hyang Taya dalam suatu kalimat,
tan kena kinaya ngapa, alias tidak bisa diapa-apakan keberadaannya. Pemirsa, Islam menjadi salah satu agama yang mudah diterima di bumi Nusantara karena selain metode dakwahnya, juga konsep ajarannya yang selaras dengan konsep keyakinan sebagian besar masyarakat Nusantara. Tauhid merupakan konsep dalam dinul Islam yang menyatakan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara apapun. Seorang muslim meyakini bahwa tauhid adalah dasar dalam Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, serta merupakan suatu syarat diterimanya suatu amal. Dengan demikian, seseorang semakin matang dalam berperilaku, optimis dalam menjalani hidup, sadar dari mana ia berasal dan kemana ia akan kembali.